Pernah nggak sih teman-teman ngebayangin seberapa besar dampak yang bisa kita ciptain dari rutinitas harian kita yang paling sepele? Di sesi bedah materi kali ini, kita nggak bakal ngebahas teori bisnis yang kaku atau membosankan. Kita justru bakal membedah sebuah konsep, sebuah tawaran sekaligus playbook operasional yang benar-benar bisa mengubah cara pandang kita soal bisnis, amal, dan kehidupan sehari-hari secara fundamental. Siap? Yuk kita mulai! Coba deh renungkan sebentar kalimat ini. Bagaimana jika mencuci pakaian bisa ikut memberi makan saudara-saudara kita yang membutuhkan? Sederhana banget kan kedengarannya? Tapi jujur, ini menggugah banget. Ini bukan sekedar pertanyaan retoris buat narik simpati loh. Ini benar-benar fondasi utama, sebuah solusi dari masalah nyata yang lagi dipecahkan oleh program Sedekah Jumat Pekanan, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan SJP. Kenyataannya di lapangan tuh gini. Di satu sisi, banyak banget kegiatan sosial yang masih sangat mengandalkan apa yang bisa kita sebut sebagai kedermawanan fluktuatif. Ya, donasi itu mulia banget pastinya. Tapi faktanya, pemasukan dari donasi itu sering naik turun ngikutin kondisi ekonomi si donatur. Padahal kan, yang namanya kebutuhan untuk makan gratis, program dakwah, atau layanan masyarakat itu selalu ada dan terus mendesak. Nah, di sisi lain, coba kita lihat. Kita punya yang namanya kebutuhan harian konstan. Contohnya apa? Ya cuci pakaian. Ini tuh rutinitas mutlak yang nggak bisa dihindari. Mau itu keluarga, pekerja kantoran, sampai mahasiswa, semua orang pasti butuh baju bersih kan? Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, gimana caranya kita menyatukan kedermawanan sosial ini dengan kebutuhan pasar yang nggak pernah mati tersebut? Nah, disinilah letak jeniusnya dokumen ini. Solusi elegan yang mereka tawarkan itu namanya Laundry Produktif SJP. Ini adalah murni usaha laundry modern bergaya self-service atau cuci kering mandiri yang dikelola super profesional. Jadi SJP ini menyulap lokasi komunitas mereka menjadi aset yang benar-benar muter roda ekonomi. Sistemnya ngasih layanan yang efisien buat masyarakat sekitar, terus ngasih bagi hasil buat para investor, dan yang paling keren, ini secara otomatis mendanai dampak sosial secara mandiri dan berkelanjutan. Oke, sekarang mari kita lihat gimana sih alur logikanya kalau diterapin di dunia nyata. Gimana ceritanya mesin cuci bisa mendanai program sosial? Alurnya jernih banget. Langkah pertama, customer datang, masukin koin atau tinggal scan QR aja, terus mencuci pakaian mereka. Langkah kedua, aktivitas rutin ini kan pasti ngehasilin omset harian. Ketiga, omset itu nanti dipotong sama biaya operasional yang real, kayak tagihan listrik, air, dan beli deterjen. Keempat, ketemulah yang namanya angka laba bersih. Nah, di langkah kelima inilah magicnya terjadi. 30% dari laba bersih tadi langsung dialokasikan untuk kegiatan sosial SJP. Jadi bisa dibilang, bisnisnya lari kenceng, manfaatnya juga langsung tereksekusi. Sederhana tapi powerful banget kan? Terus, mungkin teman-teman mikir, skema pembagian keuntungannya gimana biar tetap profesional dan sesuai syariat? SJP pakai akad musyarakah mutanakisyah, yang artinya porsi keuntungannya tuh transparan abis. 50% diberikan buat investor atau syarik dana yang udah nyetorin modal. 30% buat SJP sebagai syarik lokasi yang udah nyediain lahan dan akses ke komunitas. Dan 20% sisanya buat tim pengelola operasional. 1.500. Angka apa sih ini? Jadi gini, dokumen operasional mereka itu udah ngerancang proyeksi target laba bersih sekitar 50 juta rupiah per bulan. Asumsinya mesin-mesin bekerja optimal dengan target 100 slot per hari. Nah, kalau target ini kecapai, 30% bagian SJP tadi itu kan jatuhnya 15 juta rupiah. Dan dana sebesar itu setara banget sama 1.500 porsi makan gratis buat masyarakat yang membutuhkan tiap bulannya. Kalau kita lihat langsung rincian dari tabel simulasi pitch deck mereka di sini, lihat aja potensi 1.500 porsi, itu kalau asumsi harga satu porsi makanannya Rp10.000, dana sosial ini murni dapat dari hak laba SJP, dan si investor tetap aman dengan hak bagi hasil 50% mereka. Semuanya terukur jelas, bisa diaudit, transparan, dan yang terpenting, langsung berdampak nyata. Nah, SJP udah ngerancang 4 pilar keterlibatan biar semua lapisan masyarakat bisa ikutan join. Pertama, pastinya Anda bisa masuk sebagai investor yang nyuntikin modal usaha awal. Kedua, Anda bisa jadi pewakaf, di mana dana Anda dipakai buat beli aset produktif yang pahalanya bakal terus ngalir sebagai amal jariah. Ketiga, ini seru nih, sebagai customer paket spesial. Anda bayar 1 juta rupiah di awal dan langsung dapat bonus kuota 100%. Artinya, kuota cuci Anda jadi 2 juta rupiah. Ini sih hemat banget buat keluarga atau anak kosan. Dan keempat, Anda cukup jadi customer reguler aja. Datang, nyuci mandiri kayak biasa, dan Anda udah otomatis ikut dukung dampak sosial mereka. Jadi, dari pemodal besar sampai ibu-ibu tetangga di sekitar lokasi, semuanya punya ruang buat berkontribusi.
Sesuai dengan prinsip syariah yang dipegang ketat dalam dokumen mereka, nggak ada yang namanya klaim pasti untung atau jaminan uang kembali 100%. Kata-kata yang mereka pakai itu adalah proyeksi, simulasi, dan target. Pembagian untungnya itu murni dari bagi hasil real sesuai performa bisnis yang sebenarnya, bukan imbal hasil tetap kayak bunga bank. Kenapa saya harus jelasin ini? Karena kejujuran tentang adanya risiko inilah yang bikin model bisnis SJP ini sangat amanah, tangguh, dan benar-benar mematuhi syariat. Ternyata, inovasi sosial yang punya dampak luas itu nggak melulu harus nadahin tangan buat nunggu sumbangan sesaat. Nah, satu pertanyaan yang pengen saya tinggalkan buat teman-teman semua adalah, di pilar mana Anda bakal ngambil langkah? Apakah sebagai investor, pewakaf, atau sekedar customer harian? Buat ikut ngehidupin kebaikan ini di komunitas Anda sendiri. Terima kasih udah nemenin saya dan fokus bareng-bareng hari ini. Laundry Produktif SJP. Bisnisnya berjalan, manfaatnya mengalir, kebaikannya terus hidup.